Kita bahas tentang garis perjalanan, kesuksesan di dalam perjalanan, perantauan, keberuntungan, kekayaan mendadak di perjalanan, perantauan, atau kerugian, bahkan kesialan di dalam perjalanan, maupun hal-hal yang patut diwaspadai di dalam melakukan perjalanan. Untuk yang banyak ngimbau tentang simian, nanti akan saya bahas kembali karena banyak sekali pengalaman tentang simian. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali, bahkan sedang mengalami keterpurukan. Dan bagaimana cara keluar dari hal tersebut, nanti saya akan bahas kembali menurut pengalaman saya. Garis perjalanan atau sering kali disebut dengan travel line, berkaitan dengan proses perjalanan yang dilakukan oleh pemiliknya, orang yang suka merantau atau menjelajahi dunianya, baik itu karena alasan pendidikan, pekerjaan, maupun yang lain. Posisi garis perjalanan berada agak dekat dengan pergelangan tangan, tepatnya di sebelah atas bukit bulan. Garis ini biasanya membentuk melintang dari tepi telapak tangan yang berseberangan dengan ibu jari, atau mengarah ke ibu jari. Secara umum, garis perjalanan ini memang berada di tegak gunung bulan. Kalau garis perjalanan itu kelihatan cukup jelas dan sangat terang, maka hal itu merupakan pertanda bahwa pemiliknya suka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang ini biasanya cepat merasa bosan dan jenuh. Lihatlah gambar-gambar berikut. Garis yang memanjang. Pola garis perjalanan memanjang biasanya menandakan bahwa pemiliknya suka melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Sebaliknya, garis perjalanan yang pendek menggambarkan pemiliknya biasanya melakukan perjalanan dengan jarak yang pendek atau dekat. Kalau Anda melihat garis perjalanan yang sampai memotong garis kehidupan, maka itu pertanda perjalanan yang ditempuhnya cukup mempengaruhi pola kehidupan di masa yang akan datang. Ini berlaku dalam bidang kesehatan ataupun rezeki. Dalam hal kesehatan, orang seperti ini sangat dipengaruhi oleh perjalanan yang dia lakukan. Semakin sering ia melakukan perjalanan, maka semakin baik kesehatannya. Dalam hal rezeki, orang ini juga akan mendapatkan banyak rezeki ketika ia tengah melakukan perjalanan jauh. Dari perjalanan itulah ia akan mendapatkan rezeki, dan kemudian bahkan ia bisa memutuskan untuk menetap di daerah yang telah mempengaruhi perubahan hidupnya. Jadi jika dia sukses sudah di tempat itu, di perantauan, maka mungkin dia akan menetap selamanya di sana, dan di sana mungkin dia akan mempunyai anak keturunan dan selanjutnya. Contoh dia, jika orang di Bali, jika dia berkembang di Jakarta, maka dia akan tetap tinggal di sana selamanya. Akan menjadi sebuah pertanda kurang baik apabila garis silang di garis perjalanan. Garis seperti ini adalah pertanda kurang baik bagi orang yang selalu melakukan perjalanan. Alangkah baiknya jika orang yang memiliki garis ini tidak melakukan perjalanan terlampau jauh. Tetapi anehnya di sini, pemilik garis tangan yang ada tanda silang biasanya malah memiliki hobi melakukan perjalanan dan berpetualang yang ekstrim. Orang ini biasanya suka mendaki gunung, mengarungi lautan, dan menjelajahi dunia. Untuk itu, Anda harus hati-hati dan juga di dalam berkendara. Kalau Anda menjumpai garis perjalanan yang menempel pada garis nasib, hal ini menandakan bahwa pemiliknya selalu menemukan hal-hal baru dalam setiap perjalanan yang dia lakukan. Orang ini memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, serta sikap yang semakin dewasa setiap kali selesai melakukan perjalanan atau perantauan. Dia mungkin berkembang, mendapat pengetahuan baru, mendapat informasi baru, pelajaran baru di tempat dia merantau, sehingga wawasannya menjadi sangat luas. Jadi makna perjalanan bagi orang ini tidak hanya untuk menghabiskan waktu dan sekedar menghibur diri atau sekedar liburan atau belajar, tapi juga bermakna edukatif.
karena dia dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap, bahkan mengubah hidupnya, dan pasti akan mengubah nasib, rezeki, maupun yang lain di dalam perjalanan hidupnya. Sekarang kita bahas jika ada tanda kotak di garis perjalanan. Hal itu menandakan bahwa pemiliknya memiliki semangat berpetualang yang sangat tinggi, sama seperti garis tanda silang, namun tanda kotak ini berbeda dengan garis silang yang menandakan adanya bahaya dalam perjalanan. Bentuk kotak di atas garis perjalanan menggambarkan bahwa pemiliknya suka perjalanan jauh tanpa ditimpa perasaan takut akan bahaya. Ia sangat menikmati perjalanannya dan dapat mengambil hikmah di balik semua yang ia jumpai, yang dia pelajari, yang ia temui di dalam melakukan perantauan atau perjalanan, baik perjalanan dalam berliburan, belajaran, bekerja, atau yang lain, bisa keluar negeri, keluar daerah. Ada juga garis perjalanan yang memberikan isyarat cukup baik bagi pemiliknya, yaitu garis perjalanan yang mengarah ke Gunung Jupiter atau di bawah jari telunjuk. Biasanya akan melakukan perjalanan sangat menyenangkan. Berbahagialah orang yang mempunyai garis ini, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di saat-saat melakukan perjalanan jauh. Telah kita ketahui bahwa Gunung Jupiter atau Bukit Jupiter yang di bawah jari telunjuk menandakan sebuah semangat, kebahagiaan, tujuan tertinggi, egositas yang baik, pantang menyerah, jabatan. Jadi jika garis perjalanan mengarah atau arahnya menuju ujungnya ke jari telunjuk, maka itu adalah menguntungkan di dalam perjalanannya dia. Bisa saja dia maju di dalam perjalanannya menjadi pemimpin di sana, dipercaya, atau yang lainnya yang menguntungkan. Kalau garis perjalanan mengarah ke garis matahari atau mengarah ke jari manis, bahwa pemiliknya akan melakukan perjalanan ke daerah yang mempunyai iklim yang panas atau ke luar negeri yang iklimnya panas. Kalau mempunyai garis seperti ini, bersiaplah untuk menyiapkan atau persiapan mental, bekal dalam perjalanan sesuai dengan iklim. Ada pula garis perjalanan yang mengarah ke Gunung Merkurius. Ini menandakan bahwa pemiliknya akan mendapat keberuntungan ketika melakukan perjalanan itu, atau perantauan, atau tugas, atau yang lainnya. Dia mendapat keberuntungan di sana. Kalau Anda kebetulan menjumpai garis ini dan ingin melakukan perjalanan, jangan ragu berangkat, karena Anda akan mendapat keuntungan luar biasa yang akan membuat Anda bahagia. Jadi tanda garis perjalanan yang baik itu ada kotak segitiga, garis yang tidak baik jika garisnya putus dan ada silang. Garis tebal, kuat, panjang juga baik. Garis memutus, garis kehidupan dikategorikan juga baik, namun cukup harus berhati-hati di dalam perjalanan. Jadi itu garis perjalanan yang kemungkinan akan mendapat keberuntungan ataupun mendapat kerugian. Bagi yang disebutkan mendapatkan keuntungan, jangan ragu untuk melakukan perantauan atau tugas-tugas yang dibebankan kepada Anda di rantauan, atau melakukan tugas di sana, bisa berkembang di sana jika ada garis perjalanan. Tidak selalu orang memiliki garis perjalanan, ada yang tidak. Jadi bukan berarti kalau tidak memiliki garis perjalanan dia tidak akan keluar negeri, keluar daerah, atau kemana. Tidak seperti itu, karena itu asumsi. Dan juga ada garis-garis lain yang juga bisa dikategorikan perjalanan, seperti garis kehidupan. Juga di garis perjalanan juga terlihat, dan banyak garis yang. Jika garis perjalanan Anda seperti berbentuk bukit seperti pada gambar, hati-hati mengalami perselisihan, pertengkaran di perantauan atau di tengah jalan.
Jika garis perjalanan ada bolong seperti pada gambar pulau di garis perjalanan, itu hati-hati mengalami bencana mendadak atau kesulitan kecil atau tersesat di perjalanan atau luar negeri karena kendala bahasa atau mengalami sedikit perselisihan di perjalanan. Jika garis perjalanan ada salib atau dipotong garis lain, itu juga rentan perselisihan atau bencana atau rintangan dalam perjalanan atau yang bersangkutan masalah hukum. Jadi harus berhati-hati agar tidak kena sengketa atau perselisihan. Subscribe channel ini karena akan banyak video tentang garis tangan setiap harinya.